Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai guys, kalian pasti udah tahu dong kalau frekuensi itu sumber daya alam yang terbatas. Jadi penggunanya pun harus ada izinnya ya. Dan alat-alat telekomunikasi seperti HT, base, repeater, dan lainnya harus ada izin operasionalnya atau akan dianggap sebagai tindakan ilegal dan akan disegel oleh pemerintah. Sampai di sini paham ya? Oke guys, sebelum kita lanjutin gak ada salahnya untuk like dan subscribe agar kalian dapat info terbaru dari kanal ini ya. Oke semua, cek this out. Permohonan izin frekuensi ini disebut dengan izin stasiun radio. Metode yang berbasis online ini menggunakan webform pada akun e-licensing. Jadi, setiap pemohon sebelumnya harus sudah memiliki akun e-licensing. Kesempatan kali ini kita akan mengambil sampel cara pengajuan dari HTKT untuk 10 unit. Konsen kita akan menjadi dua, yaitu persyaratan dokumen dan yang kedua adalah besaran biaya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan dokumennya. Berikut adalah dokumen yang harus disiapkan, yaitu 1 NIB, 2 izin komersil atau izin operasional, 3 surat permohonan, 4 konfigurasi jaringan. Berikut adalah format NIB yang diterbitkan oleh OSS, di mana setiap klien wajib memiliki ini. Berikutnya adalah izin komersil. Nah, ini formatnya. Nah, di sini nanti harusnya ditambahkan izin spektrum frekuensi radio ya, agar dapat mengajukan permohonan perizinan ISR-nya ya. Dokumen selanjutnya adalah surat permohonan. Berikut adalah format baku dari surat permohonannya. Nah, bisa dibaca sendiri. Di atas kop surat ada nomor perihal lampiran ditujukan kepada Direktur Jenderal SDPPI ya, yang beralamat di Gedung Semantara lantai 1, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 17. Di situ ada yang bertanda tangan dan ini adalah direktur. Disebutkan juga di bagian tengah untuk jumlah unitnya yang akan diajukan izinnya untuk perangkatnya ya. Kemudian PIC teknis yang dapat kita hubungin. Nah, bagian terakhir adalah poin-poin dari pernyataan ya. Ada 5 poin ya. Berikutnya adalah gambar konfigurasi. Nah, ini contoh-contoh gambar konfigurasi. Di sini ada 4 tipe, maaf. Yang pertama repeater ke HT, yang kedua repeater, di tengah-tengahnya ada base atau rig ya, baru ke HT, kemudian antar base dan HT, dan yang keempat adalah HT ke HT. Nah, yang kita ambil sampel kali ini adalah yang HT ke HT. Nah, kemudian dokumen-dokumen tersebut kita rubah formatnya berbentuk PDF dengan ukuran file maksimal 2 MB. Setelah panjang lebar kita membahas tentang dokumen, nah berikutnya kita akan langsung ke akun e-lisensinya. Kita bisa buka websitenya di spectraweb.ditfrag.postel.co.id. Kita masukkan username dan password, kemudian kita akan login ya. Oke, setelah login, nah ini tampilannya seperti ini. Kita klik aplikasi, kemudian kita klik baru yang ini di panel sebelah kiri ya. Nah, ini subservice dan service dari semua layanan yang SDPP punya. Nah, kemudian kita milih untuk penggunaan sendiri adalah layanan mobile private. Nah, bedanya dengan yang public, kalau yang public ini untuk penyelenggara ya, operator ya. Nah, kita pilih di sini ada 2 tipe, yaitu standar dan standar mobile to mobile. Untuk yang standar sendiri adalah penggunaan untuk repeater ke HT atau yang base ke HT. Nah, untuk yang HT ke HT atau mobile unit ke HT adalah yang mobile to mobile. Oke, kita catat dulu ya. Langkah kedua, pendaftaran secara online dan mengisi web form pengajuan melalui akun e-licensing.
kita klik standar mobile to mobile, menunggu loading ya, harus sadar. Nah, maka akan muncul data administrasi dari pemohon. Nah, di sini ada dua tipe, di atas alamat kantor, kedua pilihan untuk alamat penagihan ya. Kalau memang nggak ada perubahan ya sudah, nggak usah diapa-apain. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, ini adalah tampilannya ya. Di atas ada formulir teknis. Nah, yang kedua adalah lampiran. Jadi kita dua kali ya. Oke, kita ke webformnya sendiri untuk pengisian perangkat teknis, kita klik tambah. Nah, di sini tampilannya kita bisa isi apa aja. Catatan, oke, kita tulis di sini adalah nomor surat biar nanti oleh petugas dicocokkan ya sama atau enggaknya ya. Nah, untuk pengajuannya sendiri dikasih keterangan pengajuan HT-KHT untuk 10 unit. Nah, di sini ada tulisan master ya di bawahnya ya. Oke, sambil langsung ngetik. Nah, tulisan master ini jadi kita dua kali pengisian, yaitu pengisian untuk masternya dulu, kemudian save-nya. Nah, oke, tampilannya seperti ini. Nah, untuk nama stasiun itu adalah nama site, jadi bisa diisi bebas oleh klien. Lokasinya itu apa namanya? Nah, saya ambil contoh di sini adalah Satu Nusa. Oke, untuk radio sendiri diisikan dengan 2000 ya, karena standar satunya adalah meter. Kemudian titik koordinatnya diisi, maaf. Oke, diisi. Kebetulan ini udah ada angkanya karena tadi saya sempat masukin data ini ya, data titik koordinatnya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan ya. Jadi ini lokasi yang dipergunakan alatnya ya. Nah, ini kemudian setelah isi alamat, nah alamat keseluruhan ini otomatis nanti sistem akan membaca dia ditempatkan di mana. Kemudian kita tambah perangkat, dan untuk frekuensi sendiri kita rencanakan ada karena di frekuensi VHF ya, untuk 150 sampai 174. Oke, ini saya sudah buat catatan. Untuk HF itu 1,6 sampai 3. Jarang banget ini. Untuk VHF yang favorit itu 150 sampai 174 MHz, dan yang terakhir adalah UHF antara 300 sampai 380 MHz ya. Nah, ini catatan yang tadi ya. Oke, untuk yang VHF khusus untuk pengajuan izin perangkat HT-KHT atau YO. Ini yang kita ambil contohnya. Nah, ini yang di bawah titik koordinat. Nah, kita cari di sini ya 150 sampai 174. Ya, scroll dulu. Oke, ini ada. Oke, kebetulan kita klik cari. Di sini kan ada banyak banget ya, jadi bingung. Ya, ini disesuaikan aja oleh pemohon ya. Alat yang ada apa. Kalau misalnya nggak ada, nanti bisa telepon call center atau email ke call center yang ngasih tahu ya, bahwasanya minta tolong ditambahin perangkatnya, atau ke loket pelayanan kami di Wisma Antara lantai 1. Langsung aja datang. Oke, ini pengisiannya saya ambil contoh ini ya. Bukan maksud untuk ini ya, untuk komersil. Ini hanya contoh aja. Oke, di sini adalah power outputnya. Kita ditulis, harus ditulis. Nah, ini untuk HT sendiri itu 5 watt ya. Di sini saya akan kasih catatan sedikit. Untuk HT sendiri output powernya itu maksimal itu 5 watt. Biasanya orang tenis di lapangan udah pada tahu ya. Untuk trik atau bass itu sekitaran 25 watt, dan yang terakhir repeater itu antara 25 watt sampai 40. Ya, ini juga apa ya,
ini juga mempengaruhi coverage layanan ya. Jadi kalau untuk HT itu ya kurang lebih maksimal antara 2 sampai 5, 2,5 kilo lah, 2 sampai 2,5 kilo. Terus untuk rig atau bus itu antara 5 sampai 25 ya. Nah untuk repeater sendiri itu bisa sampai 40 atau 50 kiloan radius coverage layanannya ya. Oke, ini saya kasih catatan biar nggak lupa. Nah, ini maksimal radius 2 sampai 2,5 kilo ya. Lumayan jauh sih. Radius 40 sampai 50 meter, kurang lebih ini. Nah jadi kita tulis 5 watt, kemudian pilih frekuensi simplexnya, karena ini kan sifatnya simplex ya, cuma bisa searah. Nah ini pengkanalannya ada di sini, kita pilih antara 150 sampai 174 tadi. Oke. Nah ini kan kanalnya banyak ya ternyata ya. Waduh, ada berapa ini? Ada 500 sekian tuh. Oke, kita ambil sampel aja satu. Ini terserah ya, asal-asalan. Silahkan dipilih, tapi nanti penentuan di izinnya sendiri itu ditentukan oleh petugas ya. Biasa jadi di lokasi site itu ternyata sudah ada frekuensi yang kita choice tadi itu. Nah makanya nanti izinnya disesuaikan dengan hasil analisa teknis oleh petugas ya. Nah, oke, ini selesai untuk masalah pengkanalannya. Sekarang untuk antenanya ya, sebentar, scrollnya agak susah. Pilih antena. Nah antena sendiri banyak ya. Waduh, ada 100 berapa ini, 100 sekian, 140-an. Dan sama seperti tadi, kita cari range frekuensinya aja. Kebetulan saya sudah ngambil sampel contoh. Ini bukan maksud komersil ya, ini hanya contoh aja ya, buat sampel kasus ya. Oke, saya pilih ini. Tunggu, ini agak lama memang. Nah ini udah muncul datanya sebagai berikut. Kemudian tinggi antena ya. Nah tingginya itu kurang lebih 2 ya. HT kan cuman ya pendek ya, 2 meter lah maksimal. Nah ini kurang lebih 2 meter. Untuk polarisasinya sendiri pilih vertikal linear. Vertikal linear. Oke, untuk padding lossnya bebas, bisa diisi berapa aja, tapi orang tenis biasanya tahu nih. Oke, di sini saya akan ngambil sampel 0 aja deh. Oke, kita simpan. Langkah yang pertama udah selesai untuk masternya. Kemudian langkah kedua adalah membuat slave-nya. Jadi di sini di kolom komentar ditambahkan 1 untuk master, 9 karena kita kan ngambil kasus 10 unit nih, jadi saat itu harus ada yang jadi masternya, sisanya adalah slave nya ya. Oke, ini saya kasih catatan biar nggak lupa. Nah ini udah jadi begini, kita pilih tambah perangkat. Nah ini untuk perangkat slave. Oke, kita pilih perangkatnya. Nah ini biasanya ya, kalau misalnya perangkatnya beda atau apa, ini bisa bervariasi. Cuman untuk range frekuensi kerjanya nanti kayak tadi itu pengkanalan itu sama kayak masternya. Nah ini bebas, masih bisa variatif di sini. Gitu. Nah ini saya contoh untuk equipnya. Sekali lagi ini bukan maksud komersil, ini hanya sebagai contoh aja. Cari. Nah,
tadi kita pasang di 5 watt. Nah ini pengenalannya, tadi karena sudah di choice di master jadi hanya satu yang muncul, kita pilih. Oke, sudah muncul, kemudian kita simpan. Agak lama ya. Oke, ditunggu sebentar. Ini sama kayak tadi, diisi fading loss-nya. Oke. Nah, ini jumlahnya ya, jumlah HT-nya atau MU-nya atau perangkatnya. Nah, ini fading loss-nya terserah mau di berapa. Nah, di sini ada vehicle sama handheld. Nah, kita pilih handheld saja. Nah, ini sudah selesai, udah tampil. Oke, jangan lupa di pojok kiri bawah itu ya setuju ya. Nah, di checklist kita klik berikutnya. Oke, sudah tampil ke draft awal. Nah, di sini kan ada 4 dokumen yang sudah kita persiapkan tadi ya. Nah, ini sebentar saya catat dulu. 10 unit, 1 master dan Oke. Di awal tadi kita sudah sempat membahas tentang dokumen. Nah, ini dia lampiran dokumennya, kita lampirkan. Yang tadi saya bilang formatnya PDF, maksimalnya 2 MB. Oke, kita pilih. Jadi kalau misalnya bentuknya PDF ya mau nggak mau harus di convert. Nah, ini empat-empatnya kita upload. Oke, kita klik baru. Nah, ini gambar konfigurasinya ya. Oke, udah saya pecah tadi jadi kayak gini aja. Ini udah cukup mewakili, tinggal disebutkan aja itu jumlah unitnya. Kalau misalnya 10 ya 10 gitu. Oke, ini yang kita upload baru. Upload. Nah, ini yang ketiga adalah NIB, ditulis ya NIB. Terus yang keempat adalah izin komersil. Oke, setelah semua diupload, klik selesai. Nah, ini web formnya sudah selesai, pengajuannya sudah selesai. Jadi jangan lupa di sini ada nomor aplikasi. Nomor aplikasi ini adalah nomor izin, tapi ini belum selesai ya, karena belum dilakukan proses pembayaran. Nah, kita copy dulu, kita paste sebentar. Nah, jangan lupa nomor aplikasi itu adalah nomor izinnya, tapi di sini ini belum terbit karena kita belum di proses TA ya. Oke, saya ketik dulu nomor aplikasi adalah nomor antrian perizinan, untuk nomor antrian dan ya nomor izinnya gitu. Sorry, saya hapus nomor perizinan. Oke, nomornya sekian. Nah, untuk mengecek berapa yang harus dibayarkan, nah langkah ketiga kita cek estimasi fee-nya. Langkah ketiga, besaran biaya BAP yang harus dibayarkan. Nah, yang akan dibagikan kepada pemohon, kepada klien, kepada perusahaan atau instansi ya yang mengajukan izin ini. Oke, kita estimasi fee-nya. Nah, ini akan muncul. Nah, di sini jelas ya, untuk baris pertama itu adalah master. Nah, 1 unit master itu harganya sekian.
Dan yang di baris berikutnya adalah jelas ya, di situ ada 9 unit. Menjadi totalnya secara keseluruhan adalah ini ya, murah ya. Dan izin ini berlaku selama 1 tahun. Bayangin aja 800.000 dibagi 12 bulan. Oke, kita kembali. Untuk melanjutkan proses permohonan ini, silakan klik kirim aplikasi agar petugas dapat mengecek permohonan, kemudian melakukan proses analisa teknis dan menerbitkan izinnya gitu. Menerbitkan tagihannya dulu untuk dibayarkan oleh pemohon, kemudian izinnya akan terbit ya. Oke, sementara kita simpan aja. Nah, ini ada keterangannya. Kalau misalnya mau di-send langsung kirim aplikasi, kalau mau disimpan untuk kapan-kapan dikirim, kita pilih simpan aja. Nah, ini dia. Nah, ini permohonan kita udah jadi pada tanggal 7 Desember ini. Ini udah selesai, tinggal dikirimkan. Nah, ini sengaja saya taruh di drive ya. Oke. So, gimana penjabaran dari kami? Mudah kan? Sebagai penutup, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.